Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan aplikasi UI pemesanan digital top up. Ini anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Pertama saya Muhammad Hafiz. Saya Ragil Raditya. Saya Ridho Ramadan. Saya Zaki Nova. Pertama ini ada permasalahan dan manfaat. Yang pertama itu ada permasalahan. Jadi banyak pengguna Roblox kesulitan menemukan platform top up Roblox yang praktis dan terpercaya. Lalu yang kedua permasalahannya itu antar tempat pembayaran digital yang sering membingungkan bagi pengguna yang pemula. Lalu di sini ada Roblox itu apa sih? Kayak game Pak. Cerita dari awal dulu. Jadi kita bikin buat top up Roblox ini karena teman kita punya ini Pak, toko website buat Roblox. Makanya kita sekalian kan dia tahu sistemnya, kita sekalian buat giveaway-nya gitu Pak. Makanya kita Ini berbicara tentang game. ya, Top up digital game. Karena nggak ada jurnalnya, saya bingung juga bacanya gimana. Oke, terus. Lanjut ke manfaat. Yang pertama itu kegiatan layanan top up Roblox dengan tampilan UI yang simpel dan user friendly. Yang kedua meningkatkan efisiensi serta kenyamanan proses transaksi pengguna. Yang kedua ada tujuan yang pertama itu merancang aplikasi berbasis UI yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai proses secara otomatis, menyediakan pengalaman transaksi yang interaktif, informatif dan cepat. Yang ketiga ada melatih implementasi prinsip interaksi manusia dan komputer pada program nyata. Oke, selanjutnya slide 3 ada fungsi sistem. Fitur utama dari aplikasi sendiri, pertama ada halaman login dan register akun. Kedua, memasukkan username dan memilih nominal Robux yang ingin dibeli. Ketiga, ada memilih metode pembayaran melalui Dana, GoPay, OVO dan Bank BCA. Dan keempat, menampilkan total harga dan data waktu transaksi. Dan terakhir, kelima, memberikan notifikasi keberhasilan pembayaran. Oke, selanjutnya ada konsep dan desain dari aplikasinya sendiri. Desain yang minimalis dengan warna biru pastel sesuai mockup, font besar dan jelas sesuai prinsip visibility dalam YMK, dan slogan branding di halaman utama untuk memperkuat identitas aplikasi. Dan terakhir ada menggunakan emoji dan bahasa kasual agar terasa ramah pengguna. Sekarang cara kerja aplikasinya, yang pertama pengguna membuka aplikasi dan login atau register. Yang kedua itu pengguna memilih jumlah Robux dan metode pembayaran. Yang ketiga, sistem menampilkan detail transaksi dan waktu kadaluarsa pembayaran. Yang keempat, setelah klik pembayaran selesai, sistem memberi ucapan terima kasih. Yang terakhir, teknologi yang digunakan fitur printer, daytime modul. Terus tantangan dan pengembangan lanjutan tantangan, belum ada penyimpanan data pengguna secara aktual. Terus belum ada koneksi ke sistem pembayaran online nyata. Antar muka masih sederhana tanpa grafik atau animasi. Terus pengembangan berikutnya menyimpan data dengan file database JSON SQLite. Terus yang kedua menambah validasi login dan daftar akun. Yang terakhir menambahkan icon logo, animasi UI atau integrasi API. Terus ada evaluasi, kelebihannya user interface bersih dan ramah pengguna. Waktu transaksi dan batas pembayaran ditampilkan otomatis. Yang terakhir navigasi antar halaman jelas dari login, home, terus ke payment. Kekurangannya tampilan belum responsif untuk semua ukuran layar. Belum ada fitur sensor transaksi atau konfirmasi 2 langkah.
Oke, selanjutnya implementasi ke GUI. Jadi yang pertama itu ada buat login, habis itu buat register. Nah, dua ini fungsinya buat kalau misalnya user minta history udah top up berapa, habis itu jam berapa, top upnya hari apa. Jadi metode ini bisa, iya. Selanjutnya di sini ada detail produk. Jadi di sini kita bisa masukin username Roblox, lalu masukkan jumlah Robux yang mau dibeli, ada 100, 300, 500, 600, 800, 100. Lalu setelah itu masukin kira-kira mau pembayaran pakai apa. Nah, untuk pembayaran ada Dana, OVO, GoPay, dan Bank BCA. Nah, setelah user menginput nama, username Roblox, habis itu jumlah Roblox sama metode pembayaran, di sini user dapat peringatan, yaitu username Robloxnya misalnya username Robloxnya itu Ridwan, lalu total pembayarannya berapa, total Robux yang dibeli berapa, lalu pembayaran melalui apa, lalu total harga dari 500 Robux ini 70.500. Nah, selanjutnya untuk total pembayaran, misalnya user sudah setuju dengan harga ini setelah next payment, user dapat nomor pembayaran. Kalau misalnya user Bank OVO, ntar dia tinggal masukin aja kode virtual OVO-nya. Lalu jam transaksi itu jam berapa dia top up-nya. Batas pembayarannya itu sejam lewat sejam. Kalau misalnya dari ini otomatis pembayaran batal. Nah, kalau misalnya user udah bayar, maka sistem bakal ngasih warning bahwa terima kasih telah bertransaksi di toko kami. Nah, untuk implementasi ke web kurang lebih kayak begini. Ini untuk detail produknya. Lalu ini untuk bagian pembayaran. Kalau misalnya sistem udah mendetect tulisannya udah bayar, maka sukses. Iya, alamat sukses berhasil. Lalu untuk kesimpulannya, aplikasi Netbox menunjukkan implementasi nyata dari prinsip IMPA melalui GUI sederhana namun efektif, sangat cocok digunakan oleh pemula untuk melakukan top up Robux. Lalu dengan mengembangkan lanjutan aplikasi ini dapat menjadi produk digital siap pakai yang aman dan terpercaya. Sekian, terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya yang pertama pertama kalian nggak bawa ini jurnal ya. Kedua, di awal kalian mengatakan bahwa pengembangan sistem ini pendekatan menggunakan pendekatan INK kan, interaksi manusia dengan manusia. Artinya salah satu ini adalah menggunakan interface kan. Interface-nya kok putih aja. Sebenarnya ini untuk background warna biru Pak, karena di sini gambar abang itu jadi kelihatannya putih. Bikin kontras Pak. Iya. Warnanya nggak bikin kontras, jadi aslinya benar biru Pak. Sama juga juga.
Jauh, kelihatan kan? Tadi kok itu Oke, tadi kan udah awal kalau cerita tentang ini cerita tentang desain permainan game. Ini malah apa jualan game? Karena kita menjual produk di game Pak. Ya, ini ya jualan dengan desain gamenya gitu. Ya. Di awal tadi yang disampaikan seolah kalian mendesain suatu permainan tadi Roblox. Roblox. yang itu tampilannya bagaimana yang rapi itu kan ini jualan seolah gitu, rental gitu. Jadi di awal kalau nyampaikan informasi itu nggak nyampe ke ini ke saya, teman-teman yang lain sampai nggak di awal yang bilang tadi game, tapi sekarang ternyata dia menjualnya gitu. Nah, tadi di awal teman-teman sebetulnya aplikasi ini apa tadi yang ingin disampaikan oleh Maksudnya yang di presentasi tadi apa? yang disampaikan kemarin tadi ya awal-awal tadi katanya ingin membuat apa interface game yang ini kan gitu. Saya kebetulan tahu game ini, saya tahu. Hah? Karena kebetulan saya tahu game ini, saya agak paham. Gimana? Game Roblox itu. Terus? Jadi saya paham gitu aplikasi tentang apa. Ya, yang disampaikan sama dia tadi masalah gamenya atau masalah yang disampaikan yang sekarang yang ini yang ditampilkan. Maksudnya gimana? Yang tadi di awal dia mereka sampaikan bahwa apa yang kalian mereka buat itu adalah masalah pengembangan atau interface game gitu kan. Nah, ternyata yang disampaikan yang dipresentasikan bukan itu, tapi apa namanya transaksinya, sistemnya, pembeliannya, gitu, penjualannya. Gitu. Mungkin memang dari UI-nya mungkin diperbagus dikit aja kali. Hah? UI-nya diperbagus. Ya. Biar Jadi dari awal itu harusnya ini harus kena pada sasaran yang gitu. Karena tadi kan dia bilang kebetulan kenapa ngambil ini karena teman-temannya ada yang Jualan juga. jualan game gitu kan, tahu game. Masih game coba di apa dia praktekin aplikasi itu nah di Aplikasi demonya Oh, di codingannya Pak. demo programnya Gimana mau mampir di situ, Cok? Kayak Zoom. Pakai Zoom. Jadi di sini bisa di layar yang muncul. Oh, harus gitu ya, Pak. Berarti jelasin lagi. Zaki yang mana Zaki?
Saya Pak. Ragil, Ragil. Ragil yang ini. Ragil, hah? Nama kak yang dua? Saya Ridwan Pak. Ridwan. Yang dua, yang dua? Saya Muhammad Hafiz, Pak. Coba jalan dulu. Jadi yang pertama kita harus disuruh login akun Pak. Kalau misalkan tidak ada login, kita harus bikin akun dulu dari register akun. Coba register dulu, ya. Ini fungsinya untuk bisa apa? Bisa lihat histori pembelian Pak. Bisa lihat histori Jadi, transaksi Pak. Ini kenapa hitam putih? Ini sudah biru Pak. Hah? Ini biru. Cuman dari proyektornya nggak kontras, nggak biru. Apa? Mungkin tidak terlalu tipis gitu. Jadi Semakin tajam ya. tajam. Ya karena kita pakai biru muda gitu. Oke, yang kedua, kok nggak ada animasinya? Jadi kalau ini kan masih GUI ya Pak ya. Misalnya kalau kita mau bikin web baru ada animasinya. Hah? Ini kan masih GUI. Nah, kalau misalnya mau ada animasinya, itu ntar di webnya langsung Pak. Ini kita bentuk simulasi Ya. kerja programnya, Pak. Transaksinya. Oh, Sekarang kita coba masuk ke nah, sini yang pertama kita ke homepage itu disuruh masukkan nama akun yang ada di aplikasi Roblox itu Pak. Akunnya Pak. Jadi bisa ditulis di situ nanti masukkan jumlah produknya Pak. Ada status, ada Oke, ini lewat dulu proses berikutnya. Setelah ini lewat prosesnya. Oke, di sini ada total pembayarannya, ada detailnya, di sini ada username, terus ada pembayaran melalui apa, total pembayarannya berapa. Ah, coba bayar dengan bank coba. Coba ke bank BCA itu. Dari Apa itu? Item. Bank BCA. Mana kode rekening? Kode rekeningnya jadi di sini ada kode rekeningnya Pak. Hah? Di nomor bayar. Di nomor pembayaran nomor rekeningnya. Rekening siapa? Salah itu cuma si damiannya beda. Ya, biarpun dami maksud saya kan ada kode rekening yang membayar, ada kode rekening yang dituju kemana? Oh, ini cuma rekening tujuan pesanan Pak, yang Kemana? yang jual. Yang jual rekeningnya mana? Apa? Rekening yang jual mana? Yang Ini nomor pembayaran. Yang bayar rekening apa? Nanti yang bayar disusun Ya, bisa masukin ini Pak, masukin nomor rekening, usernya nanti masukin nomor rekening, nanti bayar. Nanti nggak perlu belinya yang pembelinya. Kan dia kan mentransfer uang kan, yang bayar yang lewat rekening kan mentransfer uang kan, dari rekeningnya dia ke rekeningnya kita kan gitu. Ya, kita pengen tahu lah dari rekening asalnya. Kalau kita ini pakai virtual account Pak. Jadi kalau misalnya virtual account itu nggak perlu apa dari kita ya nggak perlu nomor rekeningnya. Yang penting dari apa tujuannya aja. Kita nggak perlu pakai nomor rekeningnya biar bisa bayar. Jadi kalau misalnya buat bayar bisa langsung pakai nomor bayarnya atau virtual account di situ. Jadi nanti kita salin nomor virtual akun penjual nanti Nanti di masing-masing app banking ada kok kayak tujuan buat virtual account sendiri. Nah di isi masing-masing bank virtual account itu cuma ada kode VA-nya atau Coba nomor coba lihat pembayarannya. virtual account-nya mana? Coba. Tadi ada pakai virtual account mana? Enggak, kalau misalnya virtual account itu di M-Banking Pak. Kalau di kita cuma nyediain nomor VA-nya doang. Virtual account. Jangan, kan katakanlah kalian tadi pakai virtual account mana dia? Di
Kita di sini nggak nggarap virtual account-nya, Pak. Hah? Nggak pakai virtual account. Nah, Karena sekarang artinya sekarang pakai apa? maksudnya cuma kayak dummy doang, Pak. Ya itu ya dummy masih dummy data kan. Tapi sekarang kan dummy data itu pakai apa gitu? Seolah-olah ya. Jadi dia bicara tuh walaupun dummy tapi ada prosesnya, bukan pakai akun yang mana gitu. Akunnya itu virtualnya dummy juga. Jadi belum sih pertanyaannya aja. Oh, berarti nanti untuk kelanjutannya saya yang buat itu kalau pakai Oke. Jadi saya anggap ini kan setengah jalan gitu, belum selesai. Jadi kalau pakai dummy aja nggak apa-apa semuanya dummy. Tapi harus jelas dummy yang mana. Dan data kan data yang entah berantah apa data asal gitu kan. Kodenya kode asal juga kan gitu. Hah? Jadi nanti ceritanya tuh kita sebagai user yang ingin bayar tinggal copy nomornya aja Pak, nomor via rekeningnya nanti kita buka sendiri ke aplikasi banking kita masing-masing. Ada rekening coba. Nah di sini Pak di nomor pembayaran ceritanya nomor rekening hari dulu Pak. Dua. Nah ini ceritanya nomor rekening virtual. Nanti kita sang user pembeli mengcopy ini ke banking kita untuk melakukan pembayaran. Kan nanti kan di rekening yang dari bank kan tahu kan kawan kan maksud Bapak kayak nota pembayaran. iya kan Ya kami belum membuat nota pembayaran. Mana nih? di sana kan kelihatan nanti bahwa dia tadi pesan ini bayar lewat bank gitu ya, pakai bank pakai virtual account. Nah, kapan dia bayar kan kelihatan. Ini nanti oh ada pembayaran dari rekening sekian. Kayaknya dari jiwa ini belum ada di Tapi ya dari webnya pasti ada. tapi itu hasilnya hanya pembayaran saja tadi. Iya. Pembayaran aja. Iya. Pembelian sama pembayaran. Terus apa lagi? Itu aja. Nah ini Pak, Apa itu? Platformnya contoh Pak. Hah? ini nota pembayarannya Pak. Pembayaran secara online Pak. ya pakai ini pakai bank atau pakai apa? Contoh Kaca gitu Pak. Sekarang ya kalau iris, sekarang yang pakai bank Kalau belum ada contohnya di sini. Contohnya sih. kalau membuat itu dilengkapin semuanya. Boleh ini pakai iris, oke, pakai bank belum ada. Tapi dibuat kan. Kalau saya tanya ini kan jadinya nggak bisa dijawab. Oke. Mungkin teman-teman yang lain pun tanya silakan. Ayo. Oke, jadi saya ngasih tahu ya, ada kekurangan yang pertama, aplikasinya nggak tuntas. Yang kedua, interface-nya kurang menarik. Artinya tadi baru masuk itu adalah satu animasi gitu.
pilihan-pilihan itu biar lebih menarik. Kalau begini kan ya siapa yang nggak tertarik kan, apalagi warnanya kurang keren lah. Tapi ya biasa ya menghargai usaha kalian. Tapi itu nggak pusat saja. Ya. Kalau bisa diperbaiki. Waktu seminggu ini kan kasih yang bagus, warna yang bagus, dan tuntaskan. Jangan bayar pakai kiris ada buktinya, bayar pakai bank ada, pakai apa tadi? Nah, pakai digital gitu, uang digital itu lokal gitu. Itu yang kedua itu sistem ini kan harusnya ya itu tadi sistem itu harus ada pengamanannya. Ini kan nggak ada. Kita ada belajar juga tentang pengamanan sistem kan, data pakai password, pakai apa gitu, passwordnya bertingkat atau gimana. Jadi itu kalau bisa dilengkapi. Kalau nggak bisa ya nilainya segini aja gitu. Seminggu ini jadi kalau nggak ada kerjaan yang lain Oke. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Teman-teman kalau ada mau ngasih masukan juga nggak apa-apa, kita terima. Nah, kedepannya nanti kita akan perbaiki. Ya, terima kasih. Untuk satu ya. Ya.